Baik, apakah Kalau nggak salah ada LK-nya Bapak Ibu. Coba diisi, dicek. Iya, di bagian bahan dan refleksi itu. Di video gitu. Oke, intinya itu tindak lanjut dari bahan refleksi kemarin. Itu kemudian apa selanjutnya ya? Pakai format yang sudah tersedia di sana. Baik, perhatian kami cek lagi. Paling bawah itu terakhir. Ya. Tapi kalau nggak ada ya alhamdulillah. Saya cuma tadi malam itu kan coba buka-buka lihat. Terus alhamdulillah berarti. Ya alhamdulillah kalau gitu Bu. Soalnya satu paket itu udah refleksi sampai ke RTL. Cuma ketemu best praktisnya itu yang ah, alhamdulillah. Baik, Prof, apakah sudah bisa dimulai ya? Bu Farida hilang ya kan sinyalnya. Oh gitu. Iya memang Bapak Ibu kadang kala tumpuk-tumpuk. Udah tumpuk-tumpuk. Ini habis ini geser ke kayak anu itu mungkin ke Daljab 3 ketiga. Dia kan sudah mau start lagi. Baik, Prof, apakah sudah bisa dimulai deh untuk presentasinya? Maaf, Prof. Baru kan terlepas. Ini mulai ya. Oke, ya. Monggo ada yang mau ditanyakan dengan RTL aja Bapak Ibu. Monggo. Baik, apakah sudah bisa didengar ya, Pak? Dimodifikasi. Ada yang dimodifikasi. Iya. Ada yang dirubah lah di sana. Kemudian ambil rekaman lagi, video lagi. Ya kalau bisa untuk Pak Imam itu kalau bisa pemecahan masalah Pak Imam. Kalau kemarin kelihatannya masih cenderung ke pemahaman konsep sih saya lihat. Ditingkatkan ke sana aja. Jadi gimana
ada masalah tagihan listrik yang membludak gitu ya, atau bahkan tidak dipahami oleh yang punya rekening listriknya. Baik lagi itu saya mulai saja nih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingin perkenalkan diri, kami dari kelompok. Nggih, kan. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Video dengan NIM 013 dan Dimaklumi. ini dengan NIM 014 akan mempresentasikan Nggih, mengenai dimulai, Bu. aku. Langsung dimulai. Salam. Baik. Apa sebenarnya ANAKOVA itu? ANAKOVA merupakan kombinasi dari analisis regresi dengan analisis varian atau ANAVA. Uji ini menempatkan skor pretest atau baseline sebagai kovariat. Nah, kovariat itu apa? Kovariat merupakan suatu variabel bebas yang pengaruhnya terhadap variabel terikat itu harus dikontrol karena dapat mempengaruhi variabel terikat tersebut. Nah, ANAKOVA berfungsi untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh bebas lain yang tidak terkontrol. Nah, sehingga uji ini sering dilakukan Gimana? untuk Ini sudah clear ya? atau melihat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon dengan mengontrol Ini nanti variabel kita lain insya Allah akan ada yang pengarahan. kuantitatif. Kita cari Nah, waktu Bapak Ibu ANAKOVA digunakan untuk jika UKIN-nya variabel dan bebasnya juga mencakup untuk variabel kuantitatif dan kualitatif. Next, Mas Irgi. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari ANAKOVA. ANAKOVA ditujukan untuk mengetahui atau melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol peubah lain yang kuantitatif. Next. Nah, peubah-peubah dalam ANAKOVA itu bisa ditentukan dari dua variabel, yakni variabel Y dan variabel X. Kalau variabel Y atau variabel dependen, tipe datanya bersifat kontinu, sedangkan kalau variabel X merupakan tipe datanya adalah kualitatif atau kovariat dan kuantitatif atau kategori yang disebut dengan perlakuan atau faktor. Next. Nah, selanjutnya apa sih keunggulannya dari ANAKOVA? Nah, keunggulan ANAKOVA yang pertama adalah dapat meningkatkan presisi rancangan penelitian, terutama apabila peneliti itu masih ragu pada pengelompokan subjek perlakuan yang diterapkan dalam penelitian. Nah, yaitu apakah sumber benar-benar dapat mengendalikan pengaruh variabel luar. Nah, yang kedua, dapat digunakan untuk mereduksi variabel-variabel luar yang tidak diinginkan dalam penelitian. Jadi bisa mengontrol variabel-variabel yang sekiranya dapat mempengaruhi, namun nantinya akan menjadikan bias dalam penelitian. Nah, yang ketiga, dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi-kondisi awal dari variabel terikat. Next. Nah,
bagaimana prosedur pengendalian variabel dalam ANACOVA? Nah, dibagi menjadi dua, yakni pengendalian pada pengaruh variabel luar dan pengendalian pada kondisi awal variabel terikat yang berbeda. Nah, yang pertama yakni pengendalian pada pengaruh variabel luar, digunakan contoh peneliti itu ingin mengetahui pengaruh atau macam-macam cara belajar terhadap prestasi belajar dengan mengendalikan kecerdasan siswa. Nah, kecerdasan siswa merupakan variabel yang berada di luar kawasan variabel cara belajar dan prestasi belajar. Karena untuk kecerdasan sendiri itu kan berasal dari siswanya sendiri, jadi merupakan variabel luar. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian pada kondisi awal variabel terikat yang berbeda. Nah, contohnya adalah ketika peneliti akan menguji pengaruh atau macam-macam metode pengajaran terhadap prestasi belajar siswa dengan mengendalikan prestasi belajar sebelum metode pengajaran itu diterapkan. Nah, prestasi belajar ini yang diukur sebelum penerapan metode pengajaran merupakan kondisi awal dari prestasi belajar setelah penerapan metode pengajaran dalam penelitian. Nah, kalau untuk prestasi ini kan merupakan variabel terikat yang berbeda begitu. Dari kan misal kalau metode pengajaran nanti akan menghasilkan prestasi belajarnya bagaimana. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah model analisis kovariannya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung atau model awalnya itu bagaimana? Yang pertama adalah YIJ atau nilai peubah respon pada perlakuan ke I observasi ke J nantinya akan didefinisikan sebagai mu ditambah alfa I tambah beta XIJ dan epsilon IJ. Nah, untuk mu sendiri diartikan sebagai nilai rata-rata sesungguhnya. Jadi nilai rata-rata di sini digunakan, kemudian alfa I yakni pengaruh perlakuan ke I. Nah, selanjutnya adalah beta. Beta merupakan koefisien regresi linear antara X dan Y. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ANACOVA merupakan gabungan dari regresi dan ANAVA. Jadi di sini juga digunakan koefisien regresi. Kemudian nilai kovariat pada observasi yang bersesuaian dengan YIJ itu dilambangkan sebagai XIJ. Nah, kemudian ada epsilon IJ merupakan random error-nya. Next. Nah, selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai cara-cara penghitungan ANACOVA akan dijelaskan oleh Mas Irgi. Mas Irgi dipersilakan. Ya, baik, selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fariha. Jadi uji ANCOVA itu adalah teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebagai presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. Nah, kalau kemarin kita mempelajari ANOVA, nah sekarang kita akan mempelajari uji ANCOVA. Nah, secara prinsip itu uji ANCOVA itu adalah uji di mana dia mencoba untuk mengontrol faktor lain. Yang faktor lain itu mempengaruhi variabel terikatnya dan variabel bebasnya, maka harus dikontrol. Nah, kemudian analisis ini untuk meningkatkan presisi. Jadi misalkan kita ingin menguji terkait dengan perbedaan metode belajar terhadap tingkat prestasi siswa. Jadi misalkan ada metode belajar A, metode belajar B, C, dan D, begitu misalkan. Nah, setelah itu kita ingin menguji apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata terhadap prestasi siswa. Nah, biasanya itu menggunakan ANOVA. Tapi misalnya kita telah mempelajari teori, banyak yang mempengaruhi nilai prestasi siswa. Salah satunya adalah misalnya gender, IQ, dan faktor-faktor yang lain. Nah, ketika kita ingin menghindarkan faktor-faktor tersebut, maka kita menggunakan ANCOVA. Jadi ANOVA yang kemarin itu
kita ingin membandingkan antara treatment dan hasil, itu menggunakan ANOVA, tapi kalau ANCOVA, kita membandingkan juga antara treatment dan hasil, tapi kita ingin mengunci atau menyingkirkan atau mengontrol variabel lain yang tidak bisa kita kontrol. Ya misalnya tadi, misalnya gender, IQ yang memang sudah bawaan gitu. Jadi kita bisa menggunakan ANCOVA. Kemudian covariat di sini adalah suatu variabel bebas yang pengaruhnya terhadap variabel terikat harus dikontrol. Jadi variabel bebas yang ada pengaruhnya terhadap variabel terikat itu harus dikontrol. Nah ini kita misalkan ada contoh studi kasus ya. Misalkan Budi ingin meneliti apakah ada pengaruh perbedaan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar terhadap nilai pelajaran siswa. Nah, adapun metode yang digunakan adalah PBL, PJBL, dan konvensional. Nah, menurut beberapa referensi, tingkat IQ itu berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa. Nah, oleh karena itu, Budi menjadikan tingkat IQ sebagai covariat dan mengontrolnya agar penelitian ini menjadi presisi. Nah, karena Budi ingin murni meneliti terkait dengan efek metode belajar terhadap prestasi siswa, maka dengan mengenyampingkan faktor IQ. Dalam konteks tersebut, tingkat IQ siswa menjadi covariat dalam Mohon maaf, sepertinya terputus. Baik, izin melanjutkan dari penjelasannya Mas Irgi, karena mungkin Mas Irgi terputus koneksinya dengan kami. Oke, baik. Untuk contoh kasus yang pertama, yakni Budi ingin melihat apakah pengaruh perbedaan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar terhadap nilai pelajaran siswa. Adapun metode yang digunakan adalah PBL dan PJBL.
kemudian ada metode konvensional. Nah, menurut beberapa referensi, tingkat IQ berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa. Oleh karena itu, Budi menjadikan tingkat IQ sebagai kovariat dan mengontrolnya agar penelitian ini menjadi presisi. Jadi IQ-nya tadi kan di luar dari variabel. Nah, kemudian tapi dia itu dapat mempengaruhi variabel hasilnya nanti. Nah, dalam konteks tersebut, tingkat IQ siswa menjadi kovariat dalam penelitian yang harus dikontrol. Nah, variabel terikatnya adalah nilai siswa, sedangkan variabel bebasnya adalah metode yang digunakan oleh guru. Nah, kemudian variabel kualitatif dalam penelitian adalah jenis metode yang digunakan guru, sedangkan variabel kuantitatifnya tingkat IQ siswa. Nah, baik, selanjutnya harus ada uji prasyarat dari ANAKOVA. Yang pertama, uji prasyaratnya adalah uji normalitas, kemudian uji homogenitas, kemudian uji linearitas, dan keberartian ala regresi. Yakni uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah hubungan antara variabel kontrol tingkat IQ dan variabel terikat yakni nilai siswa itu bersifat linear dan berarti. Nah, kemudian ada hipotesis dari uji ANAKOVA. Uji linearitas yakni H0 tidak ada hubungan linear antara kovariat dengan variabel terikat. Kemudian yang H1-nya terdapat hubungan linear antara kovariat dengan variabel terikat. Nah, selanjutnya adalah uji pengaruh perbedaan perlakuan. Nah, uji pengaruh perbedaan perlakuan ini menggunakan hipotesis juga, yakni H0-nya yakni tidak ada pengaruh perbedaan perlakuan terhadap perubahan respon. Nah, yang H1-nya adalah pengaruh perbedaan perlakuan terhadap perubahan responnya. Nah, untuk kriteria keputusannya, H0 diterima jika signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti tidak hubungan linear antara kovariat dengan pengubah respon. Kemudian H0 ditolak jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 yang berarti hubungan linear antara kovariat dengan pengubah respon. Halo Mbak Fariha, apakah suara saya terdengar? Iya, baik, sudah Mas Irki. Boleh dilanjutkan ya Mas Irki? Ya, mohon maaf tadi sinyalnya terputus. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini misalkan Budi ingin meneliti apakah ada pengaruh perbedaan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar terhadap nilai pelajaran siswa. Nah, di sini kan terdapat 3 metode pelajaran yaitu PBL, PJBL, dan konvensional. Kemudian Budi juga ingin menjadikan tingkat IQ sebagai kovariat dan mengontrolnya agar penelitian ini menjadi presisi. Nah, di sini terdapat 12 sampel ya dalam penelitian. Adapun datanya seperti berikut, di mana pada nilai 1 itu adalah nilai PBL, nilai 2 adalah nilai PJBL, nilai 3 adalah nilai metode konvensional. Dan IQ 1 adalah kelas 1, IQ 2 adalah kelas 2, dan IQ 3 adalah kelas 3. Next, Mbak. Next, Mbak Fariha. Nah, berikut adalah pertanyaan penelitiannya. Yang pertama adalah, apakah ada interaksi yang signifikan antara metode
yang diterapkan dan IQ terhadap nilai siswa. Kemudian riset question yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai siswa sebagai hasil dari perbedaan metode yang diberikan. Nah, biasanya riset question yang kedua ini menggunakan ANOVA, tapi kita lakukan di ANCOVA. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat IQ siswa terhadap nilai siswa dengan mengontrol metode belajar. Nah, kemudian hipotesisnya adalah untuk hipotesis yang pertama terdapat interaksi yang signifikan antara metode yang diterapkan dan IQ siswa terhadap nilai siswa. Kemudian hipotesis yang kedua adalah terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai siswa sebagai hasil dari perbedaan metode yang diberikan. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat IQ siswa terhadap nilai siswa dengan mengontrol metode belajar. Next, Mbak. Nah, berikut untuk cara mengolah datanya, yaitu dimana yang pertama kita pindahkan data tadi yang dari Excel kemudian dimasukkan ke dalam data SPSS. Kemudian next, Mbak Fariha. Nah, ini untuk variabel view-nya tampilannya seperti ini. Next. Nah, untuk cara yang pertama yaitu kita lihat uji prasyarat dari ANCOVA, yaitu datanya harus normal. Nah, kita lakukan uji normalitas dahulu menggunakan di SPSS, yaitu analisis deskriptif statistik, lalu klik explore. Nah, di sini muncul nilai signifikansi dari nilai yang sebelumnya, Mbak. Ya, kemudian karena tadi datanya sudah normal, nah kemudian dilakukan uji homogenitas. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05 semua, sehingga data yang digunakan sudah normal dan homogen. Nah, kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, rumusan pertanyaan yang pertama, apakah ada interaksi yang signifikan antara metode yang diterapkan dan IQ terhadap nilai siswa? Nah, kita lihat di sini. Di sini kita lakukan uji analisis general linear model univariate. Nah, untuk kolom dependent variable adalah nilai totalnya dan fix faktornya adalah metode. Nah, karena di sini covariate-nya adalah IQ, maka IQ dimasukkan ke dalam covariate. Next, Mbak. Nah, di sini akan muncul faktor dan covariate. Nah, untuk metode dan IQ diklik dua-duanya, kemudian dimasukkan ke dalam kolom model, maka akan menghasilkan IQ star metode di situ. Kemudian klik continue. Ya, next. Nah, sekarang kita akan menjawab riset question yang pertama. Apakah ada interaksi yang signifikan antara metode yang diterapkan dan IQ terhadap nilai siswa? Nah, kita lihat di sini metode star IQ adalah signifikansinya sebesar 0,832. Nah, artinya adalah dia berada di atas 0,05 atau tidak terdapat interaksi yang signifikan. Nah, kalau tidak ada interaksi, IQ bisa dapat digunakan sebagai covariate karena tidak ada interaksi, sehingga karena tidak ada interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat IQ dengan nilai siswa,
atau tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengaruh metode pembelajaran dan tingkat IQ terhadap nilai siswa, sehingga asumsi regresi homogenitas terpenuhi. Nah, regresi homogenitas itu maksudnya adalah interaksi itu terpenuhi, jadi tidak ada interaksi antara variabel bebas dan kovariat. Oleh karena itu tidak ada interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat IQ dengan nilai siswa, sehingga asumsi regresi homogenitas terpenuhi. Next, Mbak. Nah, kemudian kita akan menjawab research question yang kedua. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai siswa sebagai hasil dari perbedaan metode yang diberikan? Nah, maksudnya adalah kita ingin melihat signifikan tidaknya dari nilai siswa. Nah, di sini sama caranya, yaitu analis, general linear model, klik univariate. Untuk dependennya nilai total, fix faktornya adalah metode, dan covariatnya adalah IQ. Next, Mbak. Nah, di sini karena tadi itu langsung 2 metode dan IQ digabung, tapi di sini modelnya dipisah, metode sendiri dan IQ sendiri untuk interaksinya. Klik continue. Next, Mbak. Nah, kemudian kita akan menjawab research question yang kedua. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai siswa sebagai hasil dari perbedaan metode yang diberikan? Nah, kita lihat di sini, metode diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,379 atau lebih dari 0,05. Ya, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait penerapan metode yang berbeda terhadap nilai siswa. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat IQ siswa terhadap nilai siswa dengan mengontrol metode belajar? Nah, jika kita lihat di sini, IQ-nya adalah 0,001 atau di bawah 0,05. Atau dengan kata lain, terdapat pengaruh yang signifikan antara IQ dengan nilai hasil belajar siswa. Nah, bagaimana cara melihatnya? Next, Mbak. Nah, untuk cara melihatnya, kita klik analis, lalu pilih korelasi bivariat. Nah, di sini untuk variabel yang digunakan adalah nilai total, nilai hasil belajar siswa, dan IQ. Kemudian klik OK. Next, Mbak. Nah, kemudian kita akan memunculkan grafik regresinya, yaitu klik grafik, legasi dialog, kemudian pilih scatter atau dot. Nah, di sini pilih simple scatter, kemudian klik di situ. Nah, next, Mbak. Nah, ini akan muncul untuk y-aksis dan x-aksis. Nah, untuk y-aksisnya adalah kita pilih nilai total dan x-aksisnya adalah IQ. Kemudian klik OK, maka akan muncul grafik di output pada SPSS seperti berikut ini. Nah, kemudian kita akan menjawab research question dari yang ketiga. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat IQ siswa terhadap nilai siswa dengan mengontrol metode belajar? Nah, berbasis dari korelasinya ini, di sini nilai IQ-nya adalah nilai signifikansi Nutilate-nya adalah 0,001. Tetap sama seperti yang tadi atau di bawah 0,05. Artinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara IQ dengan nilai siswa. Nah, kita juga bisa lihat di garis regresinya ini, di sini garisnya naik begitu ya, atau kita bisa artikan semakin tinggi nilai IQ-nya, maka semakin tinggi nilai siswa. Nah, ini yang bisa kita sebut sebagai pengaruh. Dari sini kita bisa lihat bahwa
apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat IQ terhadap nilai siswa dengan mengontrol metode belajar? Ya, tentunya adalah terdapat pengaruh. Jadi semakin tinggi nilai IQ-nya, maka semakin tinggi nilainya. Jadi perbedaan dari ANCOVA itu adalah uji di mana kita membandingkan antara variabel bebas dan variabel terikat, tapi juga kita mempertimbangkan dan mengontrol variabel covariatnya. Apa itu covariat? Ya, yang dikontrol tadi, apakah harus IQ? Bisa juga gender, seperti itu. Next, Mbak. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, monggo jika ada yang ditanyakan atau mungkin sedikit kurang jelas dari penjelasan kami, monggo diutarakan yang sesuai dengan slogan yang ingin dicantumkan Mas Irgi. Ini ada pertanyaan, cukup pertanyaan satu yang diutarakan. Rasanya katanya yang tidak sampai di peneman. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Halo, sudah selesai ya? Iya, Prof. Ini masuk sesi Satu. pertanyaan. Pingsan aja dulu Pak, ya dipikir saat napasnya nanti aja sambil.
Baik, silakan Mbak Novita untuk bertanya. Mbak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf izin bertanya. Dan untuk yang pertimbangan yang menjadi fokus gitu saat Mohon maaf Bu Novita, bisa diperjelas suaranya karena yang sampai di kami ini tidak jelas begitu. mohon maaf sebelumnya, apakah masih belum jelas? Nah, sudah Bu Novita. Ya, monggo. Nah, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya terkait desain penelitian ini. Nah, itu kan anak KOFA ya. Mungkin apa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang penting saat memilih model pupuk atau desain penelitian ini? Terus kan tadi ada pemilihan kovariatnya. Itu tuh mungkin ada cara yang tepat untuk menentukan variabel kovariat yang untuk dikontrol dalam metode atau desain penelitian anak KOFA ini. Apakah sudah terdengar dengan jelas, G? Sudah Bu Novita, tapi ada beberapa kata yang belum sampai. Sebentar. Jadi pertanyaan pertama itu kan ini ya, apa ada pertimbangan tertentu yang dipertimbangkan dalam menentukan kovariat? Kemudian yang satunya apa bisa diulangi deh, Bu Novita? Satu itu pertimbangan tertentu dalam menggunakan anak KOFA ini, terus yang satunya yang kovariatnya. Oh, baik. Baik, izin menjawab untuk yang pertimbangan menggunakan uji ANAKOVA. Untuk pertimbangan memakai uji ini itu adalah ada tidaknya variabel yang sekiranya itu dapat mempengaruhi variabel responnya. Variabel responnya. Nah, begitu. Misal kalau tadi kan contohnya kan IQ. Nah, IQ-nya kan nanti bisa mempengaruhi hasil dari penelitian kita nantinya. Kan pastinya beda antara anak yang nanti diberi treatment yang punya IQ tinggi dengan yang IQ-nya agak rendah begitu. Nah, di situ peran dari ANAKOVA adalah mengontrol si kovariat itu tadi, mengontrol IQ-nya itu tadi. Nah, dilihat adakah nanti ada korelasinya tidak dengan hasil begitu, atau nanti ada kaitannya tidak dengan variabel manipulasinya begitu. Nah, untuk kovariatnya ya pertimbangannya tadi, apakah ada, kalau ada variabel di luar penelitian itu yang
dapat mempengaruhi, itu berarti ya terdapat covariat itu tadi. Nah, itu tadi ada merupakan fungsi dari analisis korelasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Irgi tadi. Jadi dianalisis apakah variabel itu dapat mempengaruhi atau tidak. Oh, ternyata mempengaruhi, berarti ya itu bisa disebut sebagai covariat. Gitu Bu Novita, apakah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan kembali? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Novita. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan lagi selain Bu Novita. Atau mungkin Prof. Erman nggih, adakah yang ditambahkan dari presentasi kami atau ada sesuatu yang mungkin di cross check kembali? Tadi pertanyaannya apa, Pak? Halo? Iya, Prof. Pertanyaannya tadi dari Bu Novita mengenai pertimbangan untuk menggunakan ANACOVA serta ini pertimbangan untuk menjadikan variabel itu menjadi covariat. Gitu, Prof. Yang pertama tadi sudah betul jawabannya, kalau itu dianggap bisa mempengaruhi variabel respon ya, variabel respon. Tapi kemudian kadang-kala kesulitan untuk mengontrolnya. Contoh kecil misalnya terkait dengan misalnya apa? Misalnya apa namanya? Terkait dengan kadang-kala kita itu gini, terutama kita di pendidikannya. Kita mau ke lokasi itu tidak serta-merta kita bisa mengacak-acak siswa gitu ya, sesuai dengan maunya kita. Dan bisa jadi tidak diizinkan sama kepala sekolah atau tidak diizinkan sama sekolah. Tapi kalau kita tidak acak-acak, ya kemampuan awalnya akan mempengaruhi hasil, ya, akan mempengaruhi treatment, mempengaruhi treatment kita. Gitu. Maka kemudian kita menggunakan kelas apa adanya. Jadi kelas apa adanya, tetapi kita kontrol tadi pretestnya. Jadi apa namanya?
kita tidak bisa mengontrol tadi pretestnya, padahal kalau kita kasih pretest belum tentu katakanlah identik ya kemampuannya semua. Tapi kita tidak bisa memindah-mindahkan siswa. Maka kesimpulannya apa yang terjadi? Nah, kita ya menganggap ya semua sama, tetapi kita kontrol. Kalau semua identik ya, tapi kita tetap kontrol. Nah, itu kalau kita sudah tidak bisa mengotak-atik, mengelompokkan siswa, tapi kita ingin kontrol pretestnya bagaimana gitu. Nah, kalau sudah tidak bisa mengontrol gitu, maka berarti tetap kita kontrol melalui covarian. Nah, tadi ya, menggunakan ANOVA. Jadi jangan pakai ANOVA, karena ANOVA itu ketat homogennya ya, harus homogenitas dan sebagainya. Jadi artinya pembagian kelompoknya itu harus sesuai. Nah, di sini kalau kita pakai ANOVA, jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan awal bisa kita kontrol. Jadi yang mana saja yang akan dikontrol ya itu tergantung pada setting kita gitu ya, setting kita dan kajian teoritisnya. Kalau saya biasanya saya pakai itu kok varia apa pretestnya. Target. Ya, dulu maju dulu. Kalau nggak salah pernah saya kasih ya, saya kasih apa? Saya kasih apa? Artikel ya. Halo, Mbak. Iya, Prof. Bisa ditangkap nggak poinnya tadi? Ini saya soalnya lagi menuju juga. Bisa, Prof. Terima kasih Nah, atas. jadi kalau kita tidak nyeting sampel, kita kelompok-kelompokan itu loh. Susah nyeting sampelnya, maka sebaiknya yaitu pakai ANOVA. Jadi kita menganggap misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C itu sudah awalnya ya identik semua gitu ya, identik. Satu kemampuan. Tadinya mestinya kan dicek homogenitasnya. Nah, ternyata kita kesulitan karena ada faktor-faktor tadi, tidak semudah itu sih mengacak-acak siswa itu. Kita hanya menggunakan yang ada, maka lebih baik gunakan ANOVA untuk apa? Untuk mengontrol
kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa tadi, termasuk jika seandainya pun ada IQ-nya, ada kemampuan lainnya yang mempunyai dampak terhadap atau mempengaruhi variabel utama, variabel respon, maka sebaiknya itu pun dijadikan kovariat itu. Jadi kita bicara soal dampak, ya kita sudah kontrol pengaruh lainnya, gitu ya. Oke, nanti lengkapnya insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya kebetulan ada keperluan ini. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan di WA juga ya. Kalau ada pertanyaan yang perlu. Intinya itu lebih bagus dengan menggunakan ANACOVA kalau menurut saya daripada ANOVA. ANOVA itu kontrol homogenitasnya harus kuat. Jadi terima kasih yang kelompok yang presentasi ANACOVA ya. Nanti file-filenya di-share ya untuk semua. Moga-moga manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.